Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ronde pertama dan juga ronde kedua Moto2, ajang balapan Moto2 ya sob, di musim balap 2025. Kita melihat pembalap Indonesia, pembalap dari Asia Tenggara, pembalap rekrutan Honda Tim Asia yaitu Mario Aji sudah mulai menunjukkan peningkatan performa dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di musim balap 2024 adalah musim perdana Mario Aji balapan di kelas Moto2. Kali ini di musim balap 2025 adalah musim kedua Mario Aji ya sob. Pastinya di musim kemarin adalah musim adaptasi dari Mario Aji di kelas Moto2. Dan kali ini di musim balap 2025 kita melihat dari ronde pertama Mario Aji sudah bisa menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan. Kenapa admin katakan Mario Aji ini menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan? Karena begini ya sob, kalau misalnya kita melihat pembalap di kelas Moto3 yang baru saja diorbitkan ke kelas Moto2 yang waktunya sama ya dengan Mario Aji. Kita lihat pembalap yang ketika diorbitkan itu sama dengan Mario Aji, yaitu di musim balap 2024 dari kelas Moto3. Di 2024 nya mereka diorbitkan ke kelas Moto2, balapan di kelas Moto2. Nah, dari pembalap di kelas Moto3 yang balapan ke kelas Moto2 naik ke kelas Moto2 ya sob, biasanya pembalap ini akan kesulitan untuk melakukan adaptasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ini pernah admin bahas ya sob, kenapa pembalap di kelas Moto3 ketika baru naik level ke kelas Moto2 mereka ini akan sulit melakukan adaptasi. Nah, hal ini dikarenakan biasanya pembalap di kelas Moto3 ini balapan dengan motor satu silinder 250 cc 4 tak, dan juga sasisnya ini kecil serta cukup ringan, sangat ringan bahkan ya sob untuk balapan di kelas Moto3. Nah, jadi ketika mereka naik ke kelas Moto2, jenjangnya ini cukup jauh karena di kelas Moto2 balapannya menggunakan mesin 3 silinder 4 tak 765 cc. Mesin dari Triumph, kemudian juga sasis yang mereka gunakan ada dari Kalex, ada dari Bosch Suro, dan sekarang ada juga dari Forward untuk musim balap 2025. Oleh karena itu ketika pembalap di kelas Moto3 naik level ke kelas Moto2 ya sob, jadi mereka ini biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses adaptasinya sob, karena itu tadi jenjangnya cukup jauh. Tidak sedikit kita melihat pembalap-pembalap yang performanya ini cukup menjanjikan di kelas Moto3, tetapi ketika naik ke kelas Moto2 mereka tidak bisa bersaing di barisan tengah. Bahkan di barisan tengah aja kesulitan bersaing sob untuk pembalap sekelas yang memiliki performa dinilai cukup baik di kelas Moto3 nya sob. Bisa kita sebutkan ya untuk pembalap yang sama dengan Mario Aji ketika balapan di kelas Moto3 yang menjadi penantang kuat di dalam perebutan gelar juara dunia di kelas Moto3. Namun ketika naik ke kelas Moto2 performanya ini hampir sama dengan Mario Aji yang di musim balap sebelumnya ketika balapan di kelas Moto3 mungkin bukan menjadi salah satu penantang kuat di dalam perebutan gelar juara dunia di kelas Moto3. Nah, pembalap yang admin maksudkan yang bisa admin bandingkan ya, ini adalah bukan admin ingin membandingkan dari segi kebaikan atau keburukannya ya sob, tetapi kita melihat pembalap di kelas Moto3 yaitu yang memiliki performa cukup baik, tetapi di kelas Moto2 nya ini cukup sulit untuk melakukan proses adaptasi. Nah, yang admin maksudkan adalah Ayumu Sasaki. Kalau kita lihat ketika balapan di kelas Moto3 ya, Ayumu Sasaki ini adalah penantang kuat melawan Jaume Masia di dalam perebutan gelar juara dunia, sedangkan Mario Aji pada saat itu mungkin hanyalah pembalap yang di posisi belakang, tidak dianggap sebagai pembalap yang menjadi penantang kuat di dalam perebutan gelar juara dunia, bahkan jauh sekali ya sob. Namun ketika naik ke level Moto2, mereka di tahun pertamanya sama saja sob, tidak bisa bersaing di barisan tengah. Baik Mario Aji, Jaume Masia ataupun Ayumu Sasaki. Mungkin Jaume Masia agak sedikit lebih baik ya sob, tetapi sama saja belum bisa konsisten untuk bersaing di barisan tengah. Nah, Mario Aji, Ayumu Sasaki dan juga Jaume Masia mereka masih berkutat dengan proses adaptasi di kelas Moto2. Itu di tahun pertamanya sob. Dan kini di tahun keduanya kalau kita lihat baik Ayumu Sasaki maupun Mario Aji, siapa yang sudah menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan? Nah, kalau kita lihat sob, di ronde pertama hingga ronde kedua, Mario Aji di musim balap 2025 ini sudah bisa langsung lolos ke kualifikasi kedua, ke Q2 ya sob. Ini adalah biasanya menjadi target dari pembalap-pembalap yang menjadi pembalap pendatang baru ya, pembalap pendatang baru di kelas Moto2. Sedangkan untuk Ayumu Sasaki kita lihat masih juga kesulitan di tahun keduanya balapan di kelas Moto2.
Jadi inilah alasan kenapa admin katakan Mario Aji sudah menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan di awal musim balap di 2025 ini. Di musim pertamanya oke, dia melakukan proses adaptasi, sama juga dengan Ayumu Sasaki juga adaptasi. Tapi di musim keduanya kita lihat Mario Aji sudah bisa ini sob, membuat catatan waktu bahkan bisa menembus di posisi 5 besar di ronde pertamanya. Sedangkan Ayumu Sasaki untuk bisa mencatatkan waktu di posisi barisan tengahnya juga masih agak sedikit kesulitan ya sob. Jadi kalau kita lihat lagi memang Mario Aji peningkatannya ini sangat positif. Namun dengan peningkatan yang ditunjukkan Mario Aji ini sob, masih ada saja yang meragukan peningkatan performa dari Mario Aji. Bahkan ada yang mengatakan Mario Aji ini bisa meningkat performanya karena menggunakan motor Somkiat Chantra di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Dan juga ada yang mengatakan Mario Aji ini meningkat performanya karena dianggap sebagai pembalap utama di tahun 2025 ini di kelas Moto2 di Honda Tim Asia. Karena Somkiat Chantra sudah naik level ke kelas MotoGP. Jadi Mario Aji lah pembalap seniornya di kelas Moto2, sedangkan Yuki Kuni adalah pembalap pendatang baru yang baru direkrut Honda Tim Asia. Kalau menurut admin, pendapat yang seperti ini kurang tepat ya sob. Kalau misalnya motor, ya mungkin motor semua di Honda Tim Asia, motor yang digunakan ya itu sama semua sob. Motor Kalek, juga mesin Triumph 765cc, suspensinya juga sama. Hanya saja yang membedakan adalah settingan dari masing-masing pembalap, sesuai dengan input yang diberikan oleh masing-masing pembalap ketika melakukan sesi tes pramusim. Nah, jadi yang membedakan bukanlah motor yang digunakan, tetapi kalau menurut admin yang membedakan adalah jam terbangnya sob. Karena jam terbang Mario Aji ini sudah 1 tahun adaptasi dengan Moto2 di Honda Tim Asia pada musim balap 2024. Sedangkan Yuki Kuni baru tahun ini balapan di kelas Moto2. Walaupun Yuki Kuni ini pernah balapan di kelas Moto3, tentu saja untuk adaptasi di kelas Moto2 membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya sob. Apalagi memang Yuki Kuni ini pernah balapan di motor 1000cc di Asia ya, di Asia Superbike 1000cc. Namun dari segi spesifikasi tentu saja berbeda, walaupun cc-nya lebih besar di motor Superbike ya sob 1000cc, sedangkan motor Moto2 menggunakan mesin Triumph 765cc 3 silinder. Tentu saja motor prototype dan juga motor produksi massal ini perlakuannya jauh berbeda. Nah, Mario Aji sendiri di musim balap 2025 ini sudah menunjukkan peningkatan performanya jika kita bandingkan dengan pembalap yang dianggap mungkin bisa cepat beradaptasi di kelas Moto2, karena performanya di kelas Moto3 ini adalah performa yang sangat menjanjikan. Sedangkan Mario Aji di kelas Moto3 performanya ini dianggap jauh. Namun kita lihat di awal ronde malahan Mario Aji sob yang bisa menunjukkan peningkatan performa yang sangat positif. Jadi bukan karena motor ataupun karena Mario Aji dianggap pembalap utama di Honda Tim Asia, melainkan karena Mario Aji ini memiliki tekad yang kuat untuk bisa menjadi pembalap dari Indonesia, pembalap dari Asia Tenggara yang bisa bersaing di level Grand Prix. Nah, oleh karena itu dengan masukan-masukan dari rekan satu timnya, mantan rekan satu tim Mario Aji ya, seperti Somkiat Chantra, bahkan masih juga mereka berkomunikasi dengan Ai Ogura. Ini adalah pembalap-pembalap yang bisa menunjukkan peningkatan performa ketika mereka ini balapan di kelas Moto2. Oleh karena itu Mario Aji menurut admin adalah salah satu pembalap yang bisa melakukan proses adaptasi dengan cepat, karena bisa menerima masukan dari orang lain yang memang positif masukannya ya. Apalagi masukan yang pernah Mario Aji ceritakan yaitu dari chief mekaniknya yang banyak sekali memberikan masukan kepada Mario Aji, sehingga Mario Aji bisa meningkatkan performa dari segi riding stylenya sob. Jadi Mario Aji ini bisa mengendarai motor tuh dengan lebih smooth. Kemudian riding stylenya ini juga bisa diperbaiki oleh Mario Aji karena selalu saja mendapatkan masukan-masukan yang positif dari chief mekanik ataupun rekan-rekan satu tim dari Mario Aji yang pernah balapan di kelas Moto2 ya sob. Jadi hal ini yang menjadi peranan penting bagi peningkatan performa Mario Aji di tahun 2025 ini sob. Bukan karena tadi itu, karena motornya, karena juga dianggap sebagai pembalap utama. Jadi kalau dibandingkan dengan pembalap seperti Ayumu Sasaki, nah di awal ronde kemarin dan juga di ronde kedua ini kita lihat di manakah posisi Ayumu Sasaki, masih di bawah dari Mario Aji ya sob. Jadi bukan membandingkan, tetapi di sini admin ingin sedikit memberikan gambaran bahwa memang tekad Mario Aji lah yang membuat Mario Aji sampai bisa menunjukkan peningkatan performa di awal musim balap 2025 ini sob.
dengan proses adaptasi 1 tahun yang setelah balapan di musim balap 2024 ya, perdana Mario Aji balapan di 2024, kali ini di tahun keduanya Mario Aji sudah bisa menunjukkan peningkatan performa, dan semoga saja admin doakan ya, dari admin mendoakan semoga saja Mario Aji terus bisa konsisten hingga nanti di akhir musim 2025 ini sob, sehingga nanti peluang Mario Aji nih untuk bisa ke MotoGP terbuka lebar, karena di 2027 MotoGP akan menggunakan regulasi baru, mesinnya 850 cc ya sob. Tentu saja sudah tidak jauh lagi dengan proses adaptasi di kelas Moto2 ke kelas MotoGP-nya. Nah, jadi harapan admin ya, semoga saja Mario Aji ini performanya terus meningkat dan terus bisa konsisten untuk meraih poin dan nantinya bisa masuk di posisi 5 besar pada musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi untuk hasil kualifikasi ya di ronde kedua di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina, Mario Aji menempati posisi ke-13. Jadi Mario Aji akan start dari posisi ke-13 setelah sebelumnya di sesi praktis Mario Aji itu menempati posisi ke-9 yang meloloskan Mario Aji ke sesi kualifikasi kedua ke Q2, yang akhirnya di sesi Q2 Mario Aji ini mencatatkan waktu tercepat ke-13. Kita lihat ya sob, bagaimana catatan waktu dari Mario Aji di sesi kualifikasi kedua dan bagaimana juga catatan pembalap lainnya di sesi catatan waktu pembalap lainnya ya sob di sesi kualifikasi. Di sesi kualifikasi, pembalap yang mencatatkan waktu tercepat lagi-lagi ya sob, Manuel Gonzalez. Nah, ini pembalap dari Liqui Moly Dynaford Intech GP. Ini pembalap yang sebelumnya membela tim Gresini di tahun 2024. Kali ini Manuel Gonzalez berhasil mencatatkan waktu tercepat lagi. Pembalap yang menggunakan kaleng ini mencatatkan waktu di 1 menit, 40,870 detik. Hanya Manuel Gonzalez saja sob yang berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 40 detik. Selanjutnya di posisi kedua itu ada Jack Dixon. Jack Dixon, pembalap yang menggunakan Bostos Churro, mencatatkan waktu di 1 menit, 41,070 detik. Di posisi ketiganya ada Marcos Ramirez, pembalap yang menggunakan Kalex, mencatatkan waktu di 1 menit, 41,096 detik. Posisi keempatnya ada Alex Escric, pembalap yang menggunakan forward. Nah, ini sasis yang admin maksudkan ya di musim balap 2025. Kalau sebelumnya 2024 tidak terlihat nih forward. Kali ini di musim balap 2025 ada motor baru yaitu forward di posisi keempatnya melalui Alex Escric yang mencatatkan waktu di catatan waktunya 1 menit, 41,114 detik. Di posisi kelimanya Diogo Moreira, pembalap yang menggunakan Kalex dengan catatan waktunya 1 menit, 41,156 detik. Posisi keenamnya Philip Salak yang menggunakan Bostos Churro dengan catatan waktunya 1 menit, 41,193 detik. Posisi ketujuhnya Alonso Lopez yang menggunakan Bostos Churro, catatan waktunya 1 menit, 41,287 detik. Posisi ke-8 Darren Binder, pembalap yang menggunakan Kalex. Ini pernah juga balapan di kelas utama MotoGP ya, Darren Binder kalau tidak salah admin ini sob. Kalau admin salah tolong dikoreksi ya. Oke, ini Darren Binder di posisi ke-8, pembalap yang menggunakan Kalex dengan catatan waktunya 1 menit, 41,296 detik. Posisi ke-9-nya Celestino Vietti, pembalap yang menggunakan Bostos Churro dengan catatan waktunya 1 menit, 41,297 detik. Posisi ke-10-nya Aaron Canet. Nah, Aaron Canet ini agak menurun ya sob. Di 2024 cukup baik, 2025 kok agak menurun ya. Aaron Canet apa karena sering cedera ya Aaron Canet ini ya sob? Aaron Canet menempati posisi ke-10 menggunakan Kalex dengan catatan waktunya 1 menit, 41,314 detik. Posisi ke-11-nya ada Zonta van de Gurberg. Nah, agak sulit nih nyebutnya. Pembalap yang menggunakan Kalex, catatan waktunya 1 menit, 41,319 detik. Posisi ke-12-nya Tony Arbolino, pembalap yang menggunakan Bostos Churro dengan catatan waktunya 1 menit, 31,340 detik. Nah, di posisi ke-13-nya Mario Aji. Mario Aji berarti start dari row keberapa ini sob? 1, 2, 3, 4, 5. Row kelima ya. Row kelima Mario Aji di posisi ke-13 menggunakan Kalex dengan catatan waktunya 1 menit, 41,385 detik. Jadi catatan waktu Mario Aji dari sesi kualifikasi dan juga sesi praktis kemarin ya cukup meningkat drastis. Yang sebelumnya 1 menit, 42, kali ini di sesi kualifikasi keduanya Mario Aji meningkatkan lagi menjadi 1 menit, 41. Dan catatannya sob, ini
sesi kualifikasinya ini dilaksanakan di dalam keadaan track yang kering, yang kata orang ini adalah track yang menjadi musuhnya Mario Aji. Tetapi Mario Aji bisa menunjukkan bahwa dia bisa meningkatkan catatan waktunya dari sesi sebelumnya di saat sesi pre-practice dan juga practice ya sob. Oke, kemudian di posisi ke-14 ada Daniel Holgado, 1 menit 41,406 detik. Posisi ke-15-nya Barry Baltus dengan catatan waktunya 1 menit 41,430 detik. Nah itu dia sob, row ke-1 sampai dengan row ke-5 ya, dari posisi ke-1 sampai dengan posisi ke-15 di sesi kualifikasi kedua. Nah kita lihat dulu untuk pembalap yang admin sebutkan seperti Ayumu Sasaki di posisi keberapa. Nah Ayumu Sasaki menempati posisi ke-21 sob, dengan catatan waktunya 1 menit 41,765 detik. Jadi kalau catatan waktu ini pembalap di kelas Moto2 cukup dekat-dekat semua ya sob. Ini dari posisi 2 sampai dengan posisi ke-23. Ini catatan waktunya itu di 1 menit 41 detik semua sob. Jadi tipis sekali. Nah, selanjutnya kalau ada pembalap lain yang mungkin lebih senior adalah Dennis Oncu, yang pembalap dari KTM ya, yang performanya cukup baik di kelas Moto3, dan juga kemarin di awal musim di kelas Moto2-nya juga penampilan Dennis Oncu juga cukup baik. Tetapi kali ini posisi startnya cukup jauh dari Mario Aji. Mario Aji ke-13, Dennis Oncu di posisi 19, yaitu 1 menit 41,628 detik. Nah, kenapa Admin katakan tadi peningkatan Mario Aji cukup signifikan? Nah, kalau kita bandingkan dengan pembalap seperti Ayumu Sasaki, kemudian Dennis Oncu, tentu saja ya sob, bisa Admin katakan Mario Aji sudah menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan di awal ronde. Bukan terlalu optimis ya sob, tetapi ini memang nyata yang ditunjukkan oleh Mario Aji. Kita memang tidak tahu ke depannya bagaimana performa dari Mario Aji, namun kita doakan saja sob, semoga saja Mario Aji terus meningkat performanya sehingga nantinya menjadi harapan bagi pembalap Indonesia untuk bisa naik level ke kelas utama MotoGP. Amin ya sob. Oke, jadi itu dulu ya sob untuk hasil kualifikasinya dari kelas Moto2 di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina sob. Nah, kita melihat bagaimana Mario Aji ya. Oh, admin lupa sob, kita lihat juga bagaimana hasil catatan top speednya dulu sob. Catatan top speed yang diraih oleh Mario Aji pada saat sesi kualifikasi kemarin. Nah, dari segi catatan top speednya Mario Aji menunjukkan performa yang cukup baik juga, karena sebelumnya Mario Aji mencatatkan top speed di 281 ya di sesi praktis. Kali ini Mario Aji dari segi top speednya menjadi 285,6 sob. Sedangkan Manuel Gonzalez itu pembalap tercepatnya di 283,6. Jadi catatan top speed Mario Aji juga meningkat cukup tajam di sesi kualifikasi. Semoga saja ya nanti hasil balapannya Mario Aji bisa mendapatkan posisi di 10 besar. Kuncinya kalau menurut admin ya sob, harus konsisten catatan waktunya ini di 1 menit 42 ataupun 1 menit 43. Karena kalau melihat kemarin pre-practice dan juga practice, rata-rata itu pembalap mencatatkan waktu di 1 menit 42 dan juga 1 menit 43. Oleh karena itu nanti kalau misalnya balapannya, prediksi admin ini pembalap di barisan depan pasti akan coba konsisten di catatan waktu 1 menit 42 ataupun 1 menit 43. Seandainya saja ya Mario Aji bisa nanti pada saat balapannya bisa konsisten di waktu tersebut, jadi peluang Mario Aji di posisi 10 besar tentu saja terbuka lebar, dan apalagi bisa berpeluang untuk meraih podium di ronde kedua di Termas de Rio Hondo di Argentina sob. Amin, kita doakan saja ya sob. Oke sob, jadi itu saja updatean dari admin untuk Mario Aji di ronde kedua kali ini dari sesi kualifikasinya ya. Insyaallah nanti admin akan update lagi untuk hasil balapannya. Oke sob, itu saja dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.